Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. واشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Masih lanjutan daripada babun fi fadli zikr. Masih lanjutan keutamaan zikir. Kita baca satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sa'din ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwazu duburas salawati bihaula'i al-kalimati Allahumma inni a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min an uradda ila arzalil umri wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min fitnatil qabri.
kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala an, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap habis salat, di antara doa-doa yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjatkan adalah beliau berlindung dari kalimat-kalimat berikut. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari jiwa pengecut dan pelit. Wa a'udzubika min an uradda ila adzalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu bahwa aku dikembalikan dalam umur yang hina. Wa a'udzubika min fitnatid dunya. Aku berlindung kepadamu daripada fitnah-fitnah dunia. Wa a'udzubika min fitnatil qabr, dan aku berlindung daripada fitnah kubur. Rasul baca, ya kita baca. Lantaran hidup dunia ini kadang suka, kadang duka. Kadang ada yang enak, ada yang enggak enak. Banyak fitnah dan seterusnya, maka kita berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah itu. Azab kubur hak adanya. Siksa kubur dan nikmat kubur hak adanya, maka kita berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Minta sama Allah, kita berlindung. Ya, berlindung. Satu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang berbeda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang tangan daripada Mu'adz bin Jabal. Wa qala ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah sesungguhnya aku cinta kamu. Cinta hamba boleh. Usika ya Mu'adz la tad'uhunna fi duburi kulli shalah. Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, jangan pernah kau tinggalkan setiap habis salat bacaan berikut. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika. Lantaran ibadahnya kita ini pertolongan Allah. Coba banyak saudara-saudara kita itu sehat Allah kasih, umur panjang Allah kasih, tapi nggak ibadah. Allah nggak tolong dia buat kuat ibadah. Sebab li'annahu la yastati'u ay ya'budallaha biduni aunin minhu. Kita nggak bisa beribadah kepada Allah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Biar kata sehat bugar orang, kan banyak juga yang nggak ibadah. Maka Allahumma a'inni ala zikrika. Kita minta tolong sama Allah atas untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, dan ibadah kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik jamaah atau sendiri, jangan tinggalin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'." Kalau kita baca tahiyat, nah ini tentang tahiyat akhir. Kan fil alamina innaka hamidum majid. Jangan langsung salam. Jangan langsung salam. Nanti ada beberapa riwayat, baik riwayat daripada sahabat Abi Hurairah dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sebelum memindah Jannah, istri daripada Syekhuna Muhammad Muhajirin, Allah yarhamuhuma, meninggal dunia, saya sowan ke beliau, ngobrol-ngobrol gitu, mengenang masa lalu, saling. Kemudian beliau cerita, tadi tasyahud bacanya apa? Gitu kata Kiai. Kata Mi, ya biasa tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai fil alamina innaka hamidum majid. Tambahin. Nah, tambahan itu riwayat daripada sahabat Abi Hurairah rawahul Imam Muslim,
Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada azab kubur, daripada siksa neraka, daripada azab kubur. Aku berlindung kepadamu daripada fitnah-fitnah dunia, kehidupan dan kematian, dan aku berlindung kepadamu dari jeleknya fitnah dajjal. Kemudian lanjutan dari cerita itu, kata Kiai, tadi kalau sujud bacanya apa? Dan ini sujud kan banyak riwayat, ruku juga banyak riwayat bacaannya. Nah yang biasa kita baca, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, atau Subhana Rabbiyal A'la saja menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Wah, kata Kiai, tambahin. Nah nih, riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yakunu min akhiri ma yakunu baina tasyahudi wat taslim Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya Allah, ampunin dosa saya yang duluan mau entar yang belakangan. Ya Allah, ampunin dosa saya yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Ya Allah, ampuni juga dari segala sesuatu yang saya itu melampaui batas. Ya Allah, Engkaulah Maha yang mengetahui dari apa yang tidak aku ketahui. Engkau yang pendahulu, Engkau pula yang terakhir. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Maka Nabi Muhammad SAW kata Sayyidatuna Aisyah, kana Nabi SAW ma yuksiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi. Nah ini ada riwayat berbeda. Rasul kalau ruku, kalau sujudnya bacanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Atau ada riwayat yang beda lagi. Rasul baca kalau ruku sama sujud subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Ada riwayat yang beda, bacaan doa ruku, bacaan doa ketika sujud subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Sayyidatuna Aisyah. Jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa ammar ruku'u fa'azzimu bihi Rabb azza wa jalla. Ruku itu besarkan Allah. Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Allah yang maha agung. Fa'azimu bihi Rabb azza wa jalla. Wa amma sujud fajtahidu fid du'a faqaminun ayyustajaba lakum. Ketika sujud ini maka sungguh-sungguhlah kamu berdoa. Maka pantaslah haqirun jadirun ayyustajaba lakum fihi du'a. Pasti dan layak serta pantaslah kalau kamu ketika sujud doanya benar-benar Allah ijabah. Allah ijabah. Dalam riwayat Sayyidina sahabat Abi Hurairah, aqrabu ma yakunul abdu, kata baginda Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a.
Sepaling dekatnya seorang hamba terhadap Tuhannya ketika sujud. Nah, ini perlu dijelasin nih. Aqrabu ma yakunul abdu, sedekat-dekatnya hamba kepada Allah dalam keadaan sujud bukan bermakna al-hissi, bukan indrawi, bukan jasmani, bukan fisik. Wah, lu dekat banget sama kita waktu sujud. Bukan begitu, bukan. Bahkan dekatnya Allah itu lebih dekat daripada teman sebelah kita. Ini harus diubah pandangan ini. Ya. Jadi, ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, maknanya adalah menurut Al-Imam Ali As-Sabuni dalam syarah Riyadhis Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, wa innama huwa qurbul istijabah ahaqqu afdal waqtin listijabati du'a, yakni waktu sujud. Sedekat-dekatnya diperkenankan dan dikabulkannya doa seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala, seafdol-afdolnya waktu, sehak-haknya waktu untuk dikabulkannya doa, yakni pada saat sujud. Jadi bukan indrawi secara panca indera bahwa manusia dekat sama Allah kayak begini nih dekat, bukan. Jadi sedekat-dekatnya, seafdal-afdalnya doa, waktu doa yang paling diterima Allah Subhanahu wa taala adalah doa ketika sujud. Kenapa? Li'annal abda yakunu fi ghayati dzilli wal iltija ilallah fayakunu khaira waqtin listijabati du'aihi. Karena pada saat sujud itulah manusia hendak dan rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, makalah boleh jadi pada saat itu khaira waqtin, sebaik-baiknya waktu untuk diterimanya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pandangan sedekat-dekatnya hamba lagi sujud, bukan fisik, bukan hissi, bukan. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi. Boleh juga tambahin doa. Habis subhana rabbiyal a'la bacanya Allahumma ighfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhiratahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampuni dosaku semuanya, yang kecil, yang besar, yang sedikit, yang banyak, yang awal, yang akhir, yang terang-terangan, yang tersembunyi. Ya Allah, ampuni. Allahumma ighfirli dzambi kullah. Jadi nih, kalau orang yang enggak ibadah, yang enggak sholat, kira-kira kapan dia mau berdoa? Kapan dia mau dekat sama Allah? Orang yang enggak sholat nih, yang enggak sholat. Tapi kalau orang yang sholat, dipastikan bahwa dia muji Allah, dia doa sama Allah. Ya kan? Kalau yang enggak ibadah, seminggu sekali. Kalau datang juga Jumatan. Kalau enggak juga, setahun sekali doanya, amin. Pada saat Idul Fitri, Idul Adha. Makanya, seafdolnya waktu yang diterimanya doa adalah kapan? Sujud. Berarti sujud, sholat. Ya Allah. Satu ketika, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, iftaqadtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin fatahassastu fa idan huwa raqi'un aw sajidun yaqul subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta. Ketika Rasulullah tidur bareng Aisyah, kemudian Aisyah merasa kehilangan Rasulullah. Rasul mana ya? Fatahassastu.
diraba-raba nih. Mana ya Rasul? Faidan huwa raqi'. Ketika kalau ngeraba berarti masih merem nggak? Masih merem kan? Aisyah masih dalam keadaan merem, ngeraba nyari Rasul. Kemudian diraba nggak ketemu, Aisyah melek. Nah, Sayyidatuna Aisyah melek, dia lihat Rasul lagi ruku. Atau sujud dalam satu riwayat, baca doa, Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Satu, bertanda bahwa kediaman Rasulullah tidak luas. Kedua, bacaan Allah, Rasulullah selalu memuji Allah, selalu menyucikan Allah, selalu mengesahkan Allah. Ketiga, Rasulullah lagi salat sendiri, bacaan salatnya kedengeran. Menambah kesyahduan nih. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Lagi kita salat sendirian, kita lirih-lirihin zikir, kita lirih, nangis, doa kita. Karena nggak ada unsur riya di situ tuh. Ada riya? Lah kagak, orang pada tidur semua. Wan nasunyam, dia bangun, dia lirih, dia sedih, dimunajat sama Allah Subhanahu wa taala. Ketin. Sayyidatuna Aisyah dengar bunyinya Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Wa fi riwayatin fa waqa'at yadi ala batni qadamai. Dalam riwayat yang berbeda bahwa Aisyah tidur. Sebelahnya tempat tidur ini statusnya masjid. Kemudian dia bilang kaki-kaki Rasulullah Muhammad, kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mansubatain. Ya, kakinya Rasul ditekuk. Jadi sujud dirapetin kayak nggak dirapetin kakinya nggak nape-nape. Jadi jangan merasa paling benar kalau sujud itu kudu rapet kakinya. Yang disuruh apa? Mansubatan. Apa ini namanya? Tekuk ya, lipat. Jangan merasa benar. Begitu juga saat qiyam, saat diri. Suruh rapetin. Nah, dalam riwayat maknanya adalah wahadu binal a'naq. Berbetulanlah kamu pundakmu dengan pundak teman sebelahmu. Kan kalau pundak kita rapet sama sebelah nempel gitu maknanya. Kaki rapet enggak? Kalau kaki rapet renggang jadinya. Coba aja praktekin. Ya kan? Kaki nih rapetin sama sebelah rapat bener gitu ya. Ini renggang nggak? Renggang. Kan begini, misalkan begini, ya ini ke sini. Lantaran maknanya adalah kan kalau sejajar, pundak sama kaki kan sejajar. Maka tidak mungkin. Jadi jangan kemudian asal kaki renggang kejar, bukan. Wah, itu benar anak. Pun mau rapat silakan. Tapi jangan salahin yang ya berdasarkan ukuran pun pundak. Nah, ini kakinya Rasulullah terlipat. Bukan rapat saat sujud. Baca doa. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ada riwayat lagi nih. Tambahan sujud. Jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Satu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat yang lain. Kata Rasulullah, "Ayajizu ahadukum ayaksiba fi kulli yawmin alf hasanah." Kalau bahasa kitanya nih, berat enggak kira-kira
kalau kalian ini sehari melakukan 1000 kebaikan. Wah. Lantaran ditanya begitu, ada sahabat yang bilang, fasalahu sa'ilun min julasa'i, yang bertanya, kaifa yaksibu al-hasanah? Gimana ya Rasulullah caranya sehari bikin 1000 kebaikan? Kalau bahasa kitanya nih, tenang dulu ente, jangan merasa ribet aja, jangan merasa berat, itu gampang. Yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasanatin au yuhattu anhu alfu khati'atin. Ente baca tasbih 100 kali, Allah catat 1000 kebaikan, Allah hapus 1000 kesalahan. Subhanallah, 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 100. Maka ada dalam riwayat, pun kita nggak baca 100, kita baca 10-10. Di dalam kitabnya Imam Tirmizi, ya. Apa katanya? Yang baca 10-10-10, 10 aja. 10 berarti kan 50 tuh tasbih, takbir, tahmid. Berarti sekali sholat 30. 10 tasbih, 10 takbir, 10 tahmid. Berapa? 30. Sehari semalam 150. 150 kemudian Allah lipat gandakan menjadi 1500. Kalau bacanya 10, Om. Kalau bacanya 33 gimana? Hitung aja. Ini kalau kita mau hitung-hitung doang. Jadi umat Islam itu peluang kebaikannya Masya Allah. Peluang kebaikannya luar biasa. Maka kebangetan banget dah kalau umat Islam dosanya lebih gede, lebih banyak. Coba bayangin Om, tasbih doangan 100 kali 1000. Belum yang lain, takbir, tahmid. Masa sehari semalam bisa kita peroleh 5000 kebaikan, bisa kita peroleh lebih dari 5000 kebaikan. Coba dosa kita nih nggak dilipat gandakan. Nah, makanya orang Islam banyakkan dosanya kebangetan. Ini Allah kasih. Kalau pahalanya udah banyak, dosanya berguguran, apaan juga yang kita minta Allah kabulin. Ya? Kenapa? Lantaran udah bersih. Kata Allah, udah pantas ente anak kasih. Gitu, udah pantas. Jadi tasbih 100 kali, keutamaannya 1000 kebaikan dan 1000 kesalahan Allah hapus. Ya Rabbi salli. Wa an Nabi Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min hadikum sadaqah. Pagi-pagi ini anggota tubuh kita bisa sedekah. Sendi-sendi kita ini bisa sedekah. Fa kullu tasbihatin sadaqah. Tasbih kita sedekah. Tasbih kita sedekah. Ini dibilang, oh saya nggak bisa sedekah. Sedekah tuh tasbih. Nggak ada duit, tasbih, zikir. Subhanallah wa bihamdi. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Alhamdulillah, sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. La ilaha illallah, sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Takbir kita Allahu Akbar, sedekah. Jadi setiap hari kita sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Amar ma'ruf, ngajak orang kebaikan, sedekah. Umumin ngaji, sedekah. Kenapa? Biar kata segini-gini juga orang yang umumnya. Ngaji, ibadah punya Allah. Jadi jangan merasa begini. Ya Allah, ini jamaah salat segini-gini juga ya. Biarin aja ya Allah. Ya Allah, kok yang ngaji dikit banget, segini lagi, itu lagi gitu ya. Allah minta hidayah. Semoga yang lain Allah kasih hidayah. Gitu. Jadi
Emang pada males ya. Emang saya doang yang rajin. Nah, jangan. Jelek hati kita. Fungsi ngaji ini ngebenerin. Jadi gini. Salat itu, ibadah itu kita bagi dua. Satu, diterima atau tidak diterima. Dua, sah atau tidak sah. Ibadah sah dengan tidak sah manakala syarat dan rukunnya termenuhi, selesai. Amnunoi, udah wudu, cakep wudu. Amnunoi, udah sholat, semua bacaan, semua gerakan dikerjain. Sah gak? Sah udah. Itu namanya sah dengan tidak sah. Diterima atau tidak diterima? Belum tahu, terserah Allah. Jadi yang merasa ibadah jangan merasa paling benar. Saya dong nih ngaji tiap malam Rebo. Ini kemana aja begitu? Agak. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Mana dia sedekahnya anggota tubuh kita, yakni syukran lillahi ta'ala ala salamati dalikal adu. Kita bersyukur atas sehatnya kita, anggota tubuh kita sehat. Maka seluruh anggota kita ini bisa sedekah. Tasbih, syukur nikmat. Ya. Tahmid, syukur nikmat. Amar ma'ruf, syukur nikmat. Wa yujzi'u an jami'i tilkan ni'ami salatu raq'ataini min salatid duha. Lanjutannya nih ada. Wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uhuma minad duha. Memadai semua tuh anggota tubuh kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir pada rangkaian 2 rakaat salat duha. Artinya orang yang salat duha maka seluruh anggota tubuhnya bersyukur kepada Allah, bagian daripada sedekah. Saat pagi ini tangan saya nggak nolong orang, salat duha. Gitu. Saat pagi ini kaki saya tidak melangkahkan kaki buat nolong orang, salat duha. Saat pagi ini saya belum bisa berbagi kepada orang, salat duha. Wa yujzi'u min dalika raq'atani yarka'uhuma minad duha. Salat duha minimal 2 rakaat di pagi hari. Jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu lagi. Satu ketika Juwairiyah bintil Harith min ahadi ummahatil mukminin, salah satu istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Juwairiyah bintil Harith, kata beliau, An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukrah. Satu ketika pagi-pagi sekali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam udah keluar rumah buat salat subuh. Tsumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisah. Jadi Juwairiyah bintil Harith salat di rumah. Jadi ibu-ibu afdal di rumah salat. Ya, ibu-ibu afdalnya salatnya di rumah. Jadi makna wahiyya fi masjidiha, ibu-ibu salatnya di masjid bait, di musallal bait. Musallah bait, masjid bait adalah tempat memang yang dipersiapkan buat salat di rumah. Dari subuh istri baginda Nabi Juwairiyah bintil Haris salat subuh, terus beliau bermujalasah, zikir, iktikaf di musallal bait sampai waktu duha. Lama nggak kira-kira tuh? Lama bener Pak. Kalau sekarang jam 4 lewat berapa? Lewat 8 sampai 10 begitu ya. Sampai waktu duha. Kira-kira setengah 7-an. Gampang jam 7 deh. Ya. Jam setengah 5, setengah 6, setengah 7. 2 jam setengah kali. Tetap aja di situ. Kata Rasulullah, "Ma zilti 'alal hal allati faraqtuki 'alaiha?" Qalat na'am. Kata Rasulullah, wahai istriku,
Engkau dari tadi di sini terus sejak saya berangkat sholat subuh sampai sekarang. Iya ya Rasulullah, saya tetap duduk aja nih zikir di sini nih. Ya. Kalau mak sekarang sibuk nyuci, sibuk masak nih gitu. Ya zikir aja. Nah, Rasul kasih rahasia, ini luar biasa nih. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantaran ibu-ibu ini banyak pekerjaan, banyak urusan begitu, kata Rasul begini. Laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marrat law wuzinat bima qulti mundul yawm la wazantuhunna subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Baca 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ente baca habis salat subuh, maka timbangannya sebanding setaraf dengan engkau duduk dari salat subuh sampai duha. Sepuluh detik timbangannya sebanding sama 2 jam. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ya, ibu-ibu yang dengar di rumah baca. Bukan ibu-ibu doang, kita baca. Oh iya. Ya Allah, saya mau zikir ini. Tapi banyak banget gawean. Cucian belum, masak belum, suami mau kerja begitu. Gampang. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Maka timbangannya sebanding dengan tadi duduk mujalasah zikir dari habis subuh sampai duha. Riwayat daripada Juwairiyah bintil Haris, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Wa fi riwayat Tirmizi wallahu alam bissawab. Insyaallah kajian Syarah Riyadhis Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin kita ketemu tahun depan. Ya. Ya, kita libur setahun nih. Ya, libur setahun, ketemu lagi tahun depan, tahun 2022 hari Selasa malam Ahad. Karena insya Allah beberapa waktu ke depan, beberapa hari ke depan kita sudah masuk pada pergantian tahun di pekan ini 2021 menuju 2022. Mudah-mudahan serangkaian amaliyah kita selama 2021 Allah Subhanahu wa taala terima dan Allah jadikan menjadi bekal kita, amal-amal saleh kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kita lanjut kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Wahdar, waspadalah. Mukhalatata mutafaqqihatiz zaman la siyamal mustaghilina bil khilafi wal jidal. Waspadalah kamu bergaul kepada orang-orang yang menyibukkan diri untuk berbeda kepada orang lain dan bertentangan, berdebat. Jadi jangan bergaul sama orang tukang debat. Oke? Kagak beres saudara.
Kalau bergaul sama orang tukang debat, suatu masa kita yang bakal debat sama dia. Wahzar minhum. Wahzar minhum. Ya, waspada sama orang-orang kayak begitu. Fa innahum yatarabbasuna bika lihasadihim raibal manun. Karena sesungguhnya mereka ini yatarabbasun, mereka nungguin ini. Nungguin waktu, nunggu kamu lantaran mereka juga bisa jadi hasud sama kamu, iri dengki sama kamu. Wa yaqta'una 'alaika bizzunun. Maka yang timbul ada suudzon mereka sama kamu nanti. Lantaran dia juga sering suudzon sama orang. Maka wa yantazirun wa yatarabbasun, dia juga entar tinggal nunggu waktu aja. Bisa jadi satu masa orang kayak begitu akan bersuudzon sama kamu. Wa yataghamazuna wara'aka bil uyun. Dan satu masa yushiruna wara'aka bil uyun ay mustahzi'ina bik. Dengan kedipan matanya dia ngeledek kita sebenarnya. Kan bisa jadi kalau orang yang paham kemudian ngeliatin ada orang mesemnya aja ngeledek. Ya kan? Ya, ngenyek gitu kan? Ya, kalau kita perhatikan orang gitu, kita ngomong apa bisa jadi, atau hal-hal yang lain, ada orang berbeda kelihatannya, entah matanya isyarat, entah mulutnya berisyarat, atau decak suaranya berisyarat. Wa yataghamazuna wara'aka bil uyun, matanya mengedipkan sesuatu bahwa sedang ngenyek, sedang istihza, ngerendahin, ngeremehin. Wa yuhsuna 'alaika asaratika fi isyratihim hatta yajhabuka biha fi hali ghaizihim. Wa yuhsun, dan mereka ini akan menganggap kekeliruan Anda, tergelincirnya Anda dalam muasyarah kepada mereka, dalam bergaul kepada mereka, sehingga yastaqbiluka bitilkal atharat ka'annahum darabuka bihajarin fi jabhatik fi hali ghaizihim. Dia hitung, dia salah nih orang nih. Dia salah nih orang. Dicatat, dia hitung-hitung sama dia, diingat-ingat sama dia. Suatu masa saat marah saya balikin dia. Tunggu aja ntar. Walaupun temen, zahirnya, batinnya kagak. Yajhabuka biha fi hali ghaizim wa munazaratihim. Wa munazaratihim. Ya, berdebat dah. La yaqiluna laka asrah wa la yaghfiruna laka zullah. Mereka kalau kita jatuh ini kita nggak dibangunin. Baik zahir jatuh, kita jatuh nih, kepleset dibiarin. Ini teman bukan? Bukan. Terus kalau dalam batinnya biarin aja dia salah terus, biarin aja, gue nggak inget-ingetin, biarin. Memang itu yang gue harapin. Ya Allah. Wala yaghfiruna laka zillah. Kesalahan kita dia nggak maafin. Kesel sama kita terus. Wala yastaruna laka aurah. Kita punya salah sama orang lain dibuka-buka. Nggak ditutup-tutupin. Teman macam apa? Wahzar minhum. Tinggalin kayak begitu. Waspada. Yang ada yuhasibunaka 'alan naqiri wal qitmir. Mereka akan menghitung kita, mereka akan menghisab kita, mereka akan menyangka kita semuanya rendah.
dinisbatkan dengan an-naqir wal qitmir, kulit yang tipis. Buah-buah qitmir nih ada buahan, terus jeruk deh. Di dalam kulit jeruk itu kan, di dalam kulit jeruk atau di dalam kemudian salak itu ada kulit ari tipis. Ya, kita dibilang rendah banget ente kecil, nggak ada apa-apanya. Teman yang dikira teman, padahal ngenyek terus. Ya Rabbi. Wa yahsudunaka 'alal qalili wal katsir. Dia dengki terus sama kita, sedikit banyak dengki. Zahiri barang, padahal dalam hatinya iri. Dikit banyak dengki. Dapat nikmat dikit, dia iri. Apalagi yang banyak. Wa yahruduna 'alaika al-ikhwana bin namimah wal balaghat wal buhtan. Yang ada, dia akan memunculkan adu domba. Lantaran dia hasut, dia dengki, dia iri sama kita, dia adu domba ke orang lain. Tuh ente kan digini-gini nama dia. Wal balaghat. Kalau ngomong bohong terus. Apa yang kita omongin A, dia kepada orang lain B. Terus dia nyampein ke kita lagi C. Wal buhtan, fitnah-fitnah terus. Sebarkan ketidakbaikan terus. Ini hati-hati. Baik skala kecil buat diri kita atau skala besar pemerintahan kita juga hati-hati. Bahwa kejahatan-kejahatan yang ada, permusuhan-permusuhan yang terjadi lantaran ada penyusup-penyusup yang nggak baik. Seolah-olah kawan, padahal lawan. Baik yang lembut maupun yang keras. Ayo duduk bujalah sama-sama, kita introspeksi diri masing-masing. Tahun 2002 bentaran lagi. Mau teruskah begini? Mereka-mereka yang adu domba kita ketawa-ketawa dia. Ayo. Yang lembut, yang kasar bareng-bareng. Satu kesatuan dalam kebaikan kita, cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Kita lahir di sini, kita makan di sini, kita cari uang di sini, kita cari kehidupan di sini, bahkan kita mati dikuburi di negara kita ini. Maka cintalah kita Indonesia. Jadi kita lahir di sini, yang kita banggain mana? Indonesia. Jangan lahir di Indonesia yang dibanggain Inggris. Jangan lahir gede di Indonesia, cari makan di Indonesia yang dibanggain Belanda. Wah, ini orang-orang yang nggak suka ini terhadap negara ini. Kita punya negara, kita banggain negara kita. In radu fa zahiruhumul malak wa in sakhatu fa batinul hanak, zahiruhum siyab wa batinuhum zu'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
Wabarakatuh.